Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Saat kata-kata Tan Yun jatuh, kekosongan dalam susunan pedang surgawi Hong Mengtu runtuh lagi. Dalam angin yang mengamuk, napas yang sangat mengerikan keluar dari kehampaan dan menyelimuti Miao Wei. Ini adalah... Miao Wei menatap langit dengan ngeri, tetapi melihat telapak tangan pencakar langit raksasa berwarna-warni dengan kekosongan yang runtuh dan memotretnya ke arahnya. Ketika guntur ungu terakhir Miao Wei menghantam telapak tangan Dewa Pembantai 5 Elemen, itu sangat rapuh seperti keramik dan tersebar dari udara kosong. Tidak mungkin. Mata Miao Wei tidak mau dan berteriak, "Saya orang kuat yang menghukum level 12 di negeri ajaib. Saya tidak percaya itu lebih baik dari Anda." Ledakan. Dalam runtuhnya kehampaan, telapak tangan raksasa 5 elemen tukang daging menepuk Miao Wei dari kehampaan. Jika dia ditembak, tidak diragukan lagi bahwa Miao Wei akan menjadi sisa daging. Berserakan, pikir Tan Yun, dan telapak tangan Dewa 5 elemen tukang daging runtuh dalam kehampaan. Dari sudut pandang Miao Wei, itu pasti kekurangan kekuatan Tan Yun dalam proses latihan kungfunya, yang putus. Dia tidak tahu bahwa Tan Yun tidak ingin dia mati terlalu mudah. Bagaimana kalau menghukum negeri dongeng tingkat 12? Tan Yun menggambar busur dari udara kosong, jatuh dari langit, dan mengayunkan tinjunya ke Miao Wei dengan ngeri. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat dalam menyempurnakan tingkat pertama negeri dongeng, aku tidak takut. Apa kamu? Melihat Tan Yun datang ke arahnya dengan tangan kosong, Miao Wei, dengan putus asa, mengobarkan kembali keinginannya untuk bertahan hidup dan membelah lengan kanan Tan Yun dengan pisau, patahkan. Bang! Wow! Adegan berikutnya benar-benar membuat Miao Wei merasa sangat putus asa dan sangat sulit dipercaya. Tetapi dengan suara yang tajam, pedang abadi terbaik di tangannya hancur seperti keramik inci demi inci di bawah tinju Tan Yun. Bernafas, dia hanya menggenggam gagang pisau di tangan kanannya. Klik. Tan Yun, yang mengikuti tren, meninju tangan kanan Miao Wei. Dalam kabut darah, lengan yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Ah, lenganku. Miao Wei mengucapkan babi seperti menangis. Tidak. Klik. Dengan suara mengerikan Miao Wei, Tan Yun meraih leher Miao Wei dengan tangan kirinya, meraih mulut harimau dengan tangan kanannya, dan dengan paksa merobek seluruh lengan kirinya. Bang! Dalam suara pahat yang tumpul, Tan Yun mengendurkan leher Miao Wei dengan tangan kirinya dan menendang beberapa tulang rusuk di dada Miao Wei. Ketika mulutnya menyemburkan darah dan jatuh dari udara kosong, Tan Yun mengangkat susunan pedang surgawi Hong Mengtu. Celepuk. Miao Wei, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, jatuh dengan keras ke lobi di lantai pertama Tiange, Kota Sisu. Miao Wei menyemburkan darah ke mulutnya, berdiri dari tanah dan ingin berjalan di luar pintu. Hehe, tidakkah kamu ingin membunuhku? Mengapa kamu ingin melarikan diri sekarang? Tan Yun mencibir. Dia melihat Chu alami dan tidak terkendali dalam proses kekalahan Tan Yun Fang dari Miao Wei, dan berkata, patahkan kakinya. Oh, Chu alami dan tidak terkendali menjawab dan tenang. Dengan kilatan cahaya yang ganas, dia muncul di belakang Miao Wei. Tangan kanannya mengerjap. Pedang terbang peri terbaik dari atribut angin muncul di tangannya. Klik. Dalam suara patah tulang yang jelas, Chu alami dan tak terkendali mematahkan kaki kanan Miao Wei dengan bilah pedang. Tidak. Miao Wei, yang terluka parah, kehilangan keseimbangan dan jatuh berlumuran darah. Bos Tan, tolong jangan bunuh aku. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu benar-benar bisa, membunuh saya. Aku 1000 abadi. Saya bekerja di tentara. Jika kamu membunuhku, Mayor Jenderal kami pasti tidak akan membiarkanmu. Menghadapi ancaman Miao Wei, Chu yang alami dan tak terkendali menatap Tan Yun dan mengungkapkan arti pertanyaan di matanya. Apa yang saya lakukan? Tan Yun Leng mendengus, jangan katakan betapa 1000 keabadian dia. Bahkan jika Raja Surgawi Lao Su ingin membunuhku, aku akan membunuhnya. Alami dan tidak terkendali, Anda mematahkan sisa kakinya, dan kemudian tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Mendengar pidato itu, Chu Xiaoxiao berkata sambil tersenyum, bosnya mendominasi. Tidak, jangan.
Miao Wei memandang Chu yang alami dan tidak terkendali, yang sedang berjalan ke arahnya. Dia berbaring di tanah dan menggerakkan tubuhnya ke belakang, wajahnya memutih karena ketakutan. Chu alami dan tidak terkendali, dengan wajah pembunuh, potong kaki Miao Wei yang lain dengan pedang dan aliran darah. Chu alami dan tidak terkendali mengangkat kakinya dan menginjak wajah Miao Wei, menggiling dengan keras, "Kamu bajingan, bukankah kamu hanya ingin membunuhku? Bukankah kamu tidakkah kamu berharap bahwa kamu, seorang abadi yang kuat, akan dipermalukan oleh seorang abadi kota luar biasa yang menghukum level 4 negeri dongeng?" Miao Wei menggertakkan giginya dan menatap Chu Xiao tanpa menahan diri. Jika matanya bisa membunuh, Chu Xiao restrain telah mati ratusan kali. Alami dan tidak terkendali, itu bukan urusanmu di sini. Kamu harus mundur dulu. Tan Yunin berkata, "Baru saja binatang ini berani tidak menghormati adik iparmu. Aku harus membuatnya mati." "Ya, adik." Chu Xiaosa mundur ke satu sisi setelah menerima perintahnya. Tan Yun melangkah maju dan menginjak tubuh bagian bawah Miao Wei. "Ah, Tan Yun, kamu harus mati." Miao Wei tahu bahwa Tan Yun tidak akan pernah melepaskan dirinya, jadi dia berhenti memohon belas kasihan. "Tan Yun, kau binatang, dengarkan. Mayor Jenderal kita cepat atau lambat akan tahu bahwa kau membunuhku. Miao Wei telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya di ketentaraan. Mayor Jenderal kita pasti akan membalaskan dendamku. Juga, kakekku adalah wakil presiden Serikat Alkimia. Tan Yun, tunggu, kamu akan segera mati." Mendengar pidato itu, Tan Yun tertawa dan berkata, "Haha, aku takut setengah mati. Bajingan kecil, jangan khawatir, kakek Tan, aku tidak akan mati." Setelah kata-kata Tan Yun, dia mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng. Memegang pedang pembunuh, dia membunuh Miao Wei dengan satu pedang pada satu waktu. Segera, dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, nyala api Hong Meng terbang keluar dari telapak tangan kanannya dan membakar tubuh dan darah di tanah hingga tiada. Tan Yun melihat kembali ke Sen Subing dan berkata dengan lembut, "Subing, lalu berlatihlah sendiri. Aku akan memberimu pil saat aku memperbaikinya." Sen Subing menganggukkan kepalanya dan berkata dengan mata khawatir, "Kalau begitu berhati-hatilah." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Kali ini, binatang ini telah merusak perbuatan baik kita. Lain kali aku punya waktu, aku akan mencintaimu. Kamu mati, orang-orang mengabaikanmu." "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Chu Xiaosa bertanya. Tan Yun sangat marah ketika dia berpikir bahwa Miao Wei telah menghancurkan kehangatan dirinya dan Sen Subing. Matanya dingin dan berkata, "Miao Jincheng, babi gemuk yang mati ini, aku ingin dia terlihat bagus kali ini. Alami dan tidak terkendali, pergi ke rumah Miao." Kemudian, Tan Yun dan Chu Cik terbang keluar dari tiangnya kota Shizu dan terbang ke rumah Miao di timur kota luar. 1 jam kemudian, rumah Miao. Suara mendesing. Kedua penjaga yang menjaga gerbang rumah Miao hanya mendengar dua rumor yang masuk ke telinga mereka. Saat berikutnya, mereka melihat Tan Yun dan Chu berdiri di depan mereka. Tanpa menunggu mereka berteriak, Tan Yun menggunakan murid surgawi Hong Meng untuk mengendalikan mereka. "Tidak ada keraguan, beritahu saya di mana Miao Jincheng tinggal." "Aku di paviliun keberuntungan." Kedua pengawal itu tampak membosankan dan berkata dengan suara yang sama. Mendengar pidato itu, Tan Yun melambaikan tangannya dan mengejutkan kedua penjaga itu. Dalam hatinya, para penjaga tidak bersalah, jadi dia tidak membunuh mereka. Ketika Tan Yun memasuki rumah Miao, dia merasakan dua indera abadi menyelimutinya. Tan Yun Sun mengintip pengetahuannya yang abadi, melepaskan pengetahuannya yang abadi, dan menemukan paviliun abadi untuk menghasilkan uang. Saat berikutnya, Tan Yun diam-diam berkata, "Sayang sekali." Karena dia menemukan bahwa Miao Jincheng mengendarai perahu peri kelas atas dan terbang keluar dari paviliun peri penghasil uang. "Tan Yun, kamu binatang buas tidak mati." Miao Jincheng meraung. "Tentu saja aku tidak mati, tetapi putramu sudah mati." Tan Yun berkata dengan lemah. Dia tidak maju untuk mengejar, karena Tan Yun tahu bahwa bahkan jika dia menunjukkan kecepatan langkah surgawi Hong Meng, dia hanya 3 poin lebih cepat dari kecepatan terbang kapal peri kelas atas, tetapi tidak secepat perahu peri kelas atas. "Anakku sudah mati."
Miao Jincheng mendengar pidato itu seperti sambaran petir. Dia gemetar tubuh tua gemuk dan menangis di matanya yang berlumpur. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, "Tidak mungkin. Putraku adalah pria kuat yang menghukum negeri dongeng tingkat 12. Dia tidak bisa mati. Kau berbohong padaku. Kau berbohong padaku." Tan Yun mencibir, "Apakah kamu percaya atau tidak? Alami dan tidak terkendali, hancurkan rumah Miao." Mendengar pidato itu, Chu alami dan tidak terkendali memegang pedang terbang dan mengayunkan pedang untuk mendobrak gerbang rumah Miao. Pada saat ini, ratusan orang di rumah Miao mendengar berita itu, dan mereka keluar dari paviliun dengan panik. Pengetahuan Tan Yunxian menyelimuti seluruh kediaman, dan tidak ada keraguan, mulai sekarang, tidak akan ada rumah Miao di kota Suanyuanxian. Aku tidak ingin membunuh, kecuali Miao Jincheng, yang lain segera keluar. Ratusan orang bergegas ke langit dan menghilang tanpa jejak. Tan Yun, tunggu aku. Miao Jincheng meraung, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara mendesing. Pada saat ini, Yuan Zheng, pengurus rumah tangga keluarga Miao, melayang ke udara dan naik perahu abadi. Kemudian, Miao Jincheng melarikan diri dengan perahu abadi. Bagaimana dengan bos? Chu alami dan tidak terkendali berkata dengan cemas. Runtuhkan rumah Miao ke tanah dulu. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia meminta Chu Xiaosha untuk menghancurkan semua bangunan di rumah Miao yang makmur satu persatu. Ratakan rumah Miao ke tanah sebelum pergi. Chu Xiaoxiao tampak khawatir dan berkata, "Bos, saya khawatir Miao Jincheng akan memberitahu bos langsung Miao Wei tentang Anda yang membunuh Miao Wei. Juga, Miao Wei adalah cucu dari Wakil Presiden Serikat Alkimia. Jika Wakil Presiden mengetahui bahwa Miao Wei sudah mati, aku khawatir dia tidak akan menyerah." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Ini adalah akhir dari masalah ini. Kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu." Selanjutnya, kerutan Tan Yun berangsur-angsur meregang dan berkata dengan percaya diri, "Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang saya yakini, saya dapat menyelesaikannya. Tidak peduli seberapa besar dan rumit kesulitannya, saya bisa keluar." Setelah itu, Tan Yun mencibir dan berkata, "Karena kamu dan Miao Jincheng adalah musuh abadi, aku." "Bos, apa yang kamu katakan?" tanya Chu Xiao tidak terkendali. Tan Yun Ruo berpikir, "Kami pergi ke Zubao Xiange sepanjang malam, membunuh Zhang Hongguo, dan kemudian menciptakan kembali orang-orang Fuxian. Bos, Zhang Hongguo harus dibunuh. Tetapi apa yang Anda maksud dengan menguntungkan orang-orang abadi?" Chu Xiaoan Restrain tidak mengerti. "Kamu akan tahu saat itu." Tan Yun memainkan teka-teki, dan kemudian bergegas ke Zubao Xiange dengan cucik sepanjang malam. Setelah tiba di paviliun Zubao Xian, Tan Yun menendang keluar pintu paviliun dan mendobrak masuk. Tan Yun memandang lebih dari 10 orang dan berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang dari Zubao Xiange bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melihat kanibalisme Tan Yun dan Cucik, mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani menggigit. "Bos Tan, tolong bicara." Orang-orang itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Tan Yun bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa aku Tan Yun dan tuanmu telah mencapai titik keabadian hari ini?" Salah satu dari mereka berkata dengan jujur, "Bos Tan, saya tahu. Itu karena tuan kami ingin Anda menyewakan kota Tiange dari Sisu ke paviliun Zubao Xian kami. Kamu tidak mau, jadi pertama-tama orang-orang di Zubao Xiange ingin membunuhmu, dan kemudian 50 orang kuat di rumah Miao pergi untuk membunuhmu. Paviliun peri harta karun kita yang membuat kesalahan lebih dulu." Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Baru saja malam ini, putra Miao Jincheng kembali dari tentara dan mencoba membunuhku, tetapi dia dibunuh olehku. Pengawal pribadi." Begitu komentar ini keluar, semua orang terkejut sampai ekstrim. Tan Yun berkata dengan dingin, "Sejak aku memasuki kota abadi Suanyuan, Tan Yun telah mengikuti aturan dan mencoba berbisnis, tetapi Miao Jincheng telah mengirim orang untuk membunuhku berkali-kali. Sekarang, saya akan mengampuni Anda, tetapi saya ingin Anda menyebarkan seluruh cerita kepada saya dalam 3 hari ke depan. Dalam 3 hari, aku ingin seluruh kota luar kota abadi Suanyuan tahu bahwa Miao Jincheng sombong dan mendominasi.
3 hari kemudian, jika Miao Jincheng masih belum diketahui di luar kota, aku akan mengambil hidupmu satu persatu karena kesalahan ayah angkatnya. Jangan meragukan kata-kataku, atau kamu akan berakhir buruk. Hanya ada satu tujuan bagi Tan Yun untuk melakukannya. Itu untuk membuat contoh orang lain. Biarkan seluruh kota luar tahu akhir dari menyinggung diri sendiri. Mendengar pidato itu, orang-orang dengan cepat mengangguk dan setuju. Tan Yun mengangguk puas dan berkata, "Di mana Zhang Hongguo?" "Bos Tan, penjaga toko Zhang dijemput oleh Miao Jincheng yang mengemudikan kapal peri belum lama ini." Seorang pelayan berkata dengan jujur, penjaga toko Zhang mengambil semua pil penalti dari Zubao Xiange ketika dia pergi. Tan Yun diam-diam berkata, "Zhang Hongguo, selama kamu tinggal di kota abadi Suanyuan selama sehari, aku akan membunuhmu dan Miao Jincheng cepat atau lambat." Kemudian, Tan Yun memandang mereka dan berkata, "Dengarkan pesanan saya. Jual semua barang di Zubao Xiange dengan harga diskon besok pagi. Bukankah Miao Jincheng mencintai uang seperti hidupnya? Aku membuat industrinya kosong. Batu abadi yang diperoleh dari penjualan barang akan dikirim ke Tiange, kota Sisu. Bisakah Anda mendengar saya dengan jelas?" Setelah mendengarkan, orang-orang itu berkata, "Sedikit, dengarkan dengan jelas." Setelah mengatur segalanya, ketika Tan Yun dan Chu secara alami dan tidak terkendali kembali ke Tiange, kota Sisu, hari sudah fajar. Chu Xiaosa segera memanggil kedua gadis itu dari kamar di lantai 6 ke lantai 1 dan memperkenalkan mereka kepada Tan Yun. Saudara perempuan Jasper ada 2. Salah satunya adalah Xiao Yu dan yang lainnya adalah Ah Xiang. Selanjutnya, Tan Yun dan Chu Xiaosa memanfaatkan cahaya bulan dan pergi ke 2 toko cabang lainnya di Zubao Xiange. Setelah putri kedua dengan hormat menyebut Tan Yun sebagai bos, Tan Yun menyuruhnya untuk berbuat baik dan tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Tan Yun memandang Chu secara alami dan tidak terkendali lagi dan berkata, "Besok Anda merekrut beberapa abadi yang menghukum level 6 hingga level 8. Gaji mereka 3 kali lipat dari toko lain setiap bulan." "Baik bos." Chu alami dan tak terkendali menerima perintah. "Yah, aku akan berlatih sekarang. Panggil saja aku jika kamu mau." Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia kembali ke kamar di lantai 6 dan memasuki lantai pertama aula abadi ruang waktu Master untuk berlatih. Tan Yun tahu bahwa musuh yang akan dia hadapi di masa depan pasti sangat kuat. Dia harus berlatih melawan waktu. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa roh pedang pembunuh Hongmeng akan membutuhkan waktu untuk bangkit. Dia menantikan kebangkitan awal roh pedang pembunuh Hongmeng. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat tajam hanya setelah dia menampilkan formula pedang pembunuh Hongmeng. Keesokan harinya, Chen Xi. Hal yang luar biasa terjadi di luar kota. Karena para dewa yang mengunjungi alun-alun kota mengetahui bahwa semua barang di Zubao Xiange dan 2 subtoko Zubao Xiange dijual dengan harga diskon. Karena itu, orang-orang abadi berebut untuk membeli. Hanya dalam 1 jam, semua barang di 3 paviliun peri harta karun terjual habis. Apa yang membuat orang-orang abadi bertanya-tanya adalah ketika mereka membeli barang, seorang pria dari Zubao Xiange memberitahu mereka bahwa bos Tan dari Tiange, kota Sisu, yang menetapkan harga diskon. Pada awalnya, orang-orang abadi cukup bingung. Bagaimana mungkin bos Tan dari Tiange, kota Sisu menjual barang dari Zubao Xiange? Oleh karena itu, orang-orang dari Zubao Xiange memberitahu semua orang tentang rasa terima kasih dan kebencian Tan Yun dengan Zubao Xiange. Dalam kata-kata Tan Yun, "Kami hanya mengumpulkan kekayaan yang sangat rendah dan menggunakan barang-barang dari paviliun peri harta karun untuk memberi manfaat bagi orang-orang abadi." Orang-orang abadi yang membeli barang memuji Tan Yun sebagai pria yang baik. Pada saat yang sama, mereka juga mengutuk Miao Jincheng karena melakukan kejahatan. Miao Jincheng pantas mendapatkan akhir dari Zubao Xiange. Dalam 3 hari berikutnya, lebih dari 1 miliar orang abadi di luar kota mengetahui tentang pembunuhan Tan Yun atas rumah Miao. Seperti yang kita semua tahu, kediaman perwira, jenderal muda dan wakil jenderal terletak di luar kota Suanyuanxian. Hampir semua kerabat dari kediaman militer ini mengetahui latar belakang Miao Jincheng, penguasa Zubao Xiange. Menurut mereka, Tan Yun tidak jauh dari kematian. Ketika pelayan rumah Xiaohu mengetahui bahwa rumah Miao dihancurkan dan putra satu-satunya Miao Jincheng terbunuh,
Dia tersenyum dingin dan berkata dengan suara yang dalam, mungkin saya tidak sabar menunggu Tuan dan Tuan muda kembali. Tan Yun telah terbunuh. Tan Yun yang ceroboh dan bodoh ini berani membunuh Miao Wei yang bekerja sebagai tentara. Dia sudah mati. Kantor pusat toko. Di paviliun, Zhang Yihan, manajer kantor pusat toko, membelai janggutnya dan tersenyum. Wang Yuan, pria di sampingnya, memandang Zhang Yihan dengan kekaguman dan berkata, "Pelayan Zhang, kamu mengatakan bahwa Tan Yun adalah putra yang tidak biasa sebelumnya." Itu benar. Tan Yun membuka tiange dari 4 kota seni. Tidak lama kemudian dia menghancurkan rumah Miao. Setelah itu, Wang Yuan mengerutkan kening, hanya saja Tan Yun membuat keributan besar, Miao Jincheng tidak akan menyerah. Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, "Xiao Yuanzi, aku merasa Tan Yun bukan orang yang sembrono. Orang tua itu percaya bahwa dia akan memiliki cara untuk menyelesaikan krisis berikutnya." Waktu berlalu, setengah bulan kemudian. 4 kota seni Tiange. Bos, orang-orang abadi telah menambang cukup 32 mineral yang kamu butuhkan. Selain itu, 1.600 jenis obat peri yang kamu butuhkan tidak hanya lengkap, tetapi masing-masing hingga 80.000 eksemplar. Tan Yun, yang sedang berlatih di pengasingan, mendengar suara alami dan tak terkendali Chu, bangkit dan meninggalkan aula abadi ruang waktu master dan datang ke lobi di lantai pertama. Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu, "Hanya beberapa bulan. Mengapa Anda menemukan obat ajaib begitu cepat?" Chu Xiao berkata sambil tersenyum, "Bos, Anda tidak tahu. Sejak para dewa mengetahui bahwa Anda menghancurkan rumah Miao setengah bulan yang lalu, kota 4 keterampilan kami, Tiange, telah menjadi terkenal. Jadi, orang-orang abadi yang tidak ingin membantu kami mengumpulkan obat peri beberapa bulan yang lalu bersedia sekarang. Sekarang setidaknya ratusan ribu orang abadi mengumpulkan obat peri dan menambang biji untuk kita." Mencium pidato itu, Tan Yun tersenyum puas. "Oke, sangat bagus. Kamu telah bekerja keras hari ini. Sekarang kamu segera berikan aku eliksir dan ore. Aku akan segera memurnikan pil dan peralatan." Chu Xiaohonresrain mendengar pidato itu dan memberikan 20 cincin abadi kepada Tan Yun. Beritahu Tan Yun bahwa itu berisi 32 jenis biji. Lalu dia memberi Tan Yun 80 kantong obat ajaib lagi yang berisi 1.600 jenis obat ajaib. "Bos, berapa banyak lagi herbal dan mineral yang kita butuhkan?" Chu Xiaohonresrain bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Biji itu tidak diperlukan untuk saat ini. Ketika kita memiliki kekayaan yang cukup, aku dapat membawamu untuk membeli senjata. Adapun 1.600 jenis obat peri, simpan sementara jutaan kopi." Tan Yun menginginkan begitu banyak eliksir untuk menyimpannya di masa depan untuk memurnikan eliksir, bahkan eliksir kekaisaran. Adapun ramuan untuk menyempurnakan ramuan kekaisaran dan kekaisaran, 90% dari 1.600 jenis ramuan juga diperhitungkan. Setelah eliksir ini disimpan, kita akan menemukan eliksir lain untuk menyempurnakan eliksir imperial dan imperial di masa depan. Mendengar pidato itu, Chu Xiao berkata sambil tersenyum, "Bos, adik, saya tidak tahu apakah pantas untuk bertanya. Tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya," kata Tan Yun. "Bos, apakah kamu akan melakukan bisnis sepanjang waktu?" Chu berkata secara alami. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya mengungkapkan kerinduan yang dalam. "Kenapa kamu bertanya?" Tan Yun tersenyum. "Bos, saya akan mengatakan yang sebenarnya," kata Chu dengan ekspresi alami dan tidak terkendali. "Dengan kekuatanmu untuk menantang melampaui levelmu, mengapa tidak bergabung dengan tentara? Dan kemudian pimpin adik laki-lakiku ke tempat yang ditinggalkan oleh Wei Zhen." Tan Yun menepuk bahu alami dan tak terkendali Chu sambil tersenyum, "Ingat, kita memiliki hari yang damai, jadi kita harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan meningkatkan wilayah kita. Jika suatu hari, ketika Xuan Yuan Xiancheng dalam bahaya, saya secara alami akan berdiri dan menjaga rumah sementara kami. Sebelum itu, saya tidak ingin mencampur-adukan hal-hal di ketentaraan, agar tidak mempengaruhi kultivasi saya." Berbicara di sini, Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Tentu saja, jika suatu hari kita dipaksa oleh seseorang untuk tidak dapat berbisnis." Setelah mendengarkan, Chu secara alami dan tak terkendali menyembah, "Bosnya bijaksana,
dan saya mengaguminya. Yah, simpan sanjungannya. Tan Yun tersenyum, mengambil tas obat dan cincin, kembali ke lantai 6 dan memasuki lantai pertama aula peri ruang waktu master. Wow! Tan Yun menuangkan 32 jenis biji berwarna-warni ke aula besar dan menumpuknya seperti gunung. Tan Yun melihat 32 jenis biji dan menghitungnya, batu dingin danau Xuanjing, batu cian ruang waktu. Kemudian, Tan Yun menghitung 1.600 jenis obat peri. Pengorbanan. Di antara pikiran Tan Yun, pemandangan mengejutkan terjadi, tetapi 10.000 botol tungku alkimia berkedip-kedip dari cincin abadi. Setiap botol berubah menjadi setinggi Zhangsu. Di sekitar Tan Yun, mereka terbang dengan mantap di sekelilingnya. Api Hongmeng. Tan Yun dengan lembut melambaikan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, itu setinggi 2.000 kaki. Api Hongmeng yang memancarkan nafas 10 besar keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Di bawah kendali Tan Yun, nyala api Hongmeng berubah menjadi 10.000 nyala api dan terbang ke dasar sebotol tungku alkimia, terbakar. Tan Yun memejamkan matanya, memanipulasi pengetahuan abadinya, dan menyusup ke semua kantong obat abadi. Kemudian, dia mengambil foto di udara, dan obat abadi terbang keluar dari 80 kantong obat abadi. Segera, itu ditangguhkan lebih dari 10.000 botol tungku alkimia. 5.000 dari sayangnya seperti 2 kacang polong, dan keabadian dekat berikutnya adalah sama dengan produk atau varietas. 5.000 botol obat mujarab lainnya di atas tungku alkimia adalah jenis lain dari ramuan yang sama. Dapat dilihat dari obat peri yang dipilih oleh Tan Yun bahwa Tan Yun ingin memurnikan 2 jenis pil selanjutnya. Kamu benar. Tan Yun ingin memperbaiki pil peri terbaik dan pil peri terbaik. Kemudian, Tan Yun menggunakan pikirannya sebagai satu kesatuan, melepaskan pengetahuan dan wawasan abadinya tentang situasi tungku alkimia, menutup matanya dan mulai menelan ki abadi dan berlatih dalam isolasi. 3 jam kemudian, di bawah kendali Tan Yun, ramuan yang tergantung di atas 10.000 botol tungku alkimia terbang ke nampan bejana melingkar di tungku. Dalam 40 tahun berikutnya, Tan Yun melemparkan obat ajaib ke dalam 10.000 botol pil secara berkala. Selama periode ini, dia tidak segera memperbaiki senjata ajaib ruang waktu master. Dia ingin memperbaiki senjata ajaib ruang waktu dengan api Hongmeng untuk menyempurnakan ramuan halus setelah berhasil disempurnakan. Tan Yun menghabiskan 40 tahun di aula abadi. Waktu di luar baru saja berlalu 20 hari. Pada saat yang sama, Xuan Yuan Xiancheng, kamp militer dalam kota. Di tenda militer, Mayor Jenderal Duan Tiande, mengenakan baju besi hitam, sedang menonton peta pertempuran. 20 hari lagi akan menjadi hari ketika dia akan pergi berperang. Jenderal muda, ayah Miao Wei, Miao Jincheng, meminta pertemuan. Seorang prajurit abadi memasuki tenda tentara dan memeluk Duan Tiande. Tolong, Duan Tiande berkata dengan cepat. Hati Duan Tiande penuh dengan guntur tentang nama Miao Jincheng. Karena dia sering pergi ke Guild Alkimia secara langsung untuk mendapatkan pil alkimia yang dia gunakan untuk kultivasi dan pil hukuman yang diambil oleh tentara abadi. Dia tahu bahwa ayah angkat Miao Jincheng adalah Miao Xilin, wakil presiden asosiasi alkimia. Dia mengetahui dari Miao Xilin bahwa nama asli Miao Jincheng adalah Niu Jincheng. Setelah mengakui Miao Xilin sebagai ayah angkat, ia mengubah nama keluarganya menjadi Miao. Miao Jincheng tahu bagaimana menyenangkan Miao Xilin. Oleh karena itu, Miao Xilin menganggap Miao Jincheng sebagai miliknya. Pada saat yang sama, Miao Xilin adalah Master Sein dan abadi tingkat tinggi. Dia memiliki posisi tinggi di Guild Alkimia dan memenangkan pujian dari penguasa kota. Itu juga telah dihargai oleh 12 jenderal. Anda harus tahu bahwa Master Pil Abadi adalah Master Pil Abadi, dan Master Pil Sein Abadi adalah keberadaan di atas Master Pil Abadi. Setiap kali Duan Tiande melihat Miao Xilin, dia juga menganggap dirinya sebagai generasi muda, dan memberikan penghormatan khusus kepada Miao Xilin. Miao Jincheng adalah putra angkat Miao Xilin. Secara alami, dia tidak berani mengabaikannya. Setelah prajurit abadi mengambil perintah untuk pergi, dia segera kembali ke tenda militer bersama ketiga pria itu. Ketiganya adalah Miao Jincheng, Yuan Zheng, pengurus rumah tangga keluarga Miao, dan Zhang Hongguo, penjaga toko Zubao Xiange. Saat ini,
Miao Jincheng tampak kuyup, dan matanya yang bengkak dipenuhi air mata. Bos Miao, ada apa denganmu? Duan Tiande mengerutkan kening dan buru-buru bertanya. Jenderal Duan Shao, Anda harus memutuskan untuk saya. Miao Jincheng berkata dan ingin berlutut di depan Duan Tiande. Ini tidak akan pernah bisa digunakan. Duan Tiande buru-buru membantu Miao Jincheng dan bertanya, Bos Miao, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya berkewajiban untuk membantu Duan Tiande. Jenderal Duan Shao, saya merasa nyaman dengan kata-kata Anda. Miao Jincheng berkata sambil menangis, putraku Miao Wei, terbunuh. Rumah Miaoku juga telah dihancurkan, dan paviliun peri harta karun juga telah dihancurkan. Setelah mendengar ini, Duan Tiande tercengang dan kemudian marah, apa yang kamu katakan? Peri Miao Qianfu terbunuh. Ya, Miao Jincheng berkata dengan mata merah. Bos Miao, siapa yang membunuh Miao Wei? Wajah Duan Tiande suram seperti tinta. Dia bertanggung jawab atas 10.000 makhluk abadi, dan Miao Wei adalah orang yang dapat membunuh musuh. Jenderal Duan Shao, putraku dibunuh oleh Tan Yun. Miao Jincheng gemetar karena marah. Saya tidak tahu apakah Tan Yun membunuhnya sendiri, tetapi pelakunya adalah Tan Yun dari Tiange, kota Sisu, di luar kota. Setelah mendengarkan, Duan Tiande menahan amarahnya dan bertanya, Bos Miao, apa kekuatan Tan Yun dan apa latar belakangnya? Miao Jincheng berkata dengan jujur, Tan Yun sekarang menghukum budidaya tingkat kedua di negeri Dongeng, tetapi tidak ada latar belakang. Hanya dengan izin dari Jenderal Xuanyuan dia memasuki kota abadi Xuanyuan. Jangan khawatir, Jenderal Duan. Aku sudah menyelidikinya. Tan Yun dan Jenderal Xuanyuan tidak memiliki persimpangan. Setelah mendengarkan, Duan Tiande sangat merilekskan jalan napasnya, kalau begitu aku lega. Bos Miao, apakah Wakil Presiden tahu tentang ini? Duan Tiande bertanya. Belum. Miao Jincheng berkata, aku akan pergi ke Serikat Alkimia nanti dan memberitahu ayah angkatku. Duan Tiande mengangguk dan berkata, sangat penting bagi Wakil Presiden untuk mengetahui bahwa hal sebesar itu telah terjadi. Bos Miao, kamu bisa yakin. Duan Tiande berkata dengan tatapan bermartabat, Tan Yun berani membunuh peri Qianfuku. Aku akan mengirim seseorang untuk mengawalnya kembali ke barak. Pada saat itu, Mayor Jenderal akan memberitahu Anda dan Wakil Presiden. Mendengar pidato itu, Miao Jincheng berkata, terima kasih, Mayor Jenderal Duan. Saya pergi. 2 hari kemudian, menara peri dibagi menjadi 99 lantai, dan sebuah plakat besar digantung di dinding menara. Di plakat itu, kata-kata, langsung di bawah Tuan Kota, Serikat Alkimia, sangat menarik perhatian. Di sebuah ruangan antik di lantai atas Serikat Alkimia, Miao Jincheng berlutut di depan Miao Xilin dan memberitahu Miao Xilin tentang kematian putra satu-satunya. Pada saat yang sama, dia juga dengan jujur memberitahu Miao Xilin proses pembentukan musuh dengan Tan Yun. Miao Xilin, seorang lelaki tua berusia 90-an, sangat marah sehingga dia berkata dengan suara keras, Tan Yun, bajingan kecil yang rendah hati, berani membunuh cucuku. Aku harus membunuhnya. Miao Xilin membantu Miao Jincheng bangkit dan menghibur, orang tidak bisa kembali dari kematian. Jangan terlalu sedih. Jaga tubuhmu. Terima kasih atas perhatian Anda. Miao Jincheng berterima kasih padanya dan berkata, ayah angkat, sekarang Duan Tiande telah mengirim seseorang untuk menangkap Tan Yun. Dia bilang dia akan memberitahu kita setelah dia membawa Tan Yun kembali ke barak. Mendengar pidato itu, Miao Xilin berkata, hari ini, kamu akan tinggal di Guild Alkimia untuk sementara waktu dan menunggu berita Duan Tiande. Tiange, Kota Sizu, Kota Wai Chengfang. Tan Yun, yang berada di ruang peri ruang dan waktu master, perlahan membuka matanya. Setelah lebih dari 120 tahun di Aula Peri, dia akhirnya memurnikan 5.000 tungku pil peri. Dan 5.000 tungku obat mujarab masih dalam proses pemurnian. Selama pembacaan Tan Yun, 5.000 kelompok api Hongmeng yang awalnya memurnikan ramuan hukuman terbang keluar dari 5.000 botol tungku ramuan, dan berubah menjadi api Hongmeng setinggi ribuan kaki dari udara kosong. Mata Tan Yunsing mengandung warna harapan, saatnya untuk menyempurnakan menara abadi ruang waktu terbaik. Tungku penempaan susunan bintang, Poli. Tan Yun tampak serius,
dan tangannya berputar dengan jejak misterius dan tak bisa dijelaskan dari dadanya. Pada saat itu, kekuatan abadi emas dengan ibu jari tebal diserap ke dalam api Hongmeng, seperti bintang seukuran ibu jari masih. Semuanya ada 9.000 bintang. Setiap bintang abadi adalah basis arai. Saat bernafas, tirai cahaya pecah dari dasar 9.000 susunan bintang. Tirai cahaya terjalin dan menyatu menjadi tungku penempaan hingga 300 kaki. Jika adegan ini dapat dilihat oleh seni senjata dari Guild Pemurnian, itu akan mengejutkan untuk meragukan kehidupan. Adegan tungku penempaan susunan bintang yang dipadatkan oleh kekuatan abadi, apalagi tempat yang ditinggalkan, bahkan jika melihat 9 negeri dongeng Hongmeng, negeri dongeng Siyuan dan negeri dongeng kekacauan, tidak ada yang bisa melakukannya. Ketika tungku penempaan bintang dipadatkan, Tan Yun melambaikan tangan kirinya. Tiba-tiba, 32 jenis biji yang menumpuk di aula melonjak ke tungku penempaan bintang. Langkah pertama Tan Yun adalah menyaring kotoran dari 32 jenis biji. Langkah kedua adalah membentuk embrio menara-menara suci abadi ruang waktu. Pada langkah ketiga, embrio menara ditempa lagi. Saat menempa, pola menara yang misterius dan kompleks disempurnakan menjadi menara. Setelah langkah ketiga selesai, tempa embrio menara untuk ketiga kalinya. Setelah menempa dengan sukses, Tan Yun dapat menggunakannya setelah meneteskan darah untuk mengenali Tuhan. Tan Yun yakin bahwa dia dapat memperbaiki dengan sukses paling lama 50 tahun. Di aula, setahun kemudian, 32 jenis biji berubah menjadi cairan berwarna-warni di bawah nyala api Hongmeng. Dalam sekejap mata, setelah setengah tahun, semua kotoran biji dalam cairan telah dihilangkan. Membeku. Tan Yun, yang sedang berlatih dan memurnikan pil pada saat yang sama, meludahkan kata, kondensasi. Saat itu, cairan yang tersuspensi di tungku tempa bintang secara ajaib berubah menjadi menara setinggi 100 kaki dan 66 lantai. Selanjutnya, Tan Yun menghilangkan api Hongmeng yang membakar tungku penempaan bintang. Setelah setengah tahun pendinginan, menara menjadi kokoh. Kemudian Tan Yun mulai mengendalikan api Hongmeng untuk membakar tungku penempaan bintang. 3 bulan kemudian, ketika menara di tungku penempaan samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencair, Tan Yun mengendalikan suhu api-api Hongmeng untuk menjaga menara dalam keadaan meleleh. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan abadi emas ditembakkan dari tubuh dan melayang di udara. Bas! Ruang itu seperti riak air. Rambut Tan Yun berkibar, melepaskan pengetahuan abadi dan menyelimuti kekuatan abadi. Di bawah kedok pengetahuan Tan Yun Xian, Napeng Xianli mulai memisahkan rambut tipis seperti Xianli. Setahun kemudian, Peng Xianli berubah menjadi ratusan juta Xianli. Tan Yun memanipulasi jejak kekuatan abadi. Butuh waktu 20 tahun untuk membentuk sebotol bayangan maya menara 66 lantai dari udara maya. Jejak kekuatan abadi yang terjalin dalam bayangan virtual membuat orang terpesona. Ini adalah pola menara-menara suci abadi terbaik. Pola menara, pola pedang dan pola rune memiliki fungsi yang sama dan berbeda. Bahkan jika salah satu titik persimpangan dan pemisahan pola menara yang dipadatkan oleh kekuatan abadi salah, pola menara dari seluruh menara akan gagal dan menjadi pola menara limbah, dan menara suci abadi yang sudah jadi tidak dapat ditempa. Halo. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memanipulasi pola menara setinggi 100 kaki, dan perlahan-lahan mencetaknya di embrio menara tungku tempa bintang. Dalam 10 tahun berikutnya, Tan Yun menemukan bahwa pola menara akhirnya terintegrasi dengan embrio menara melalui pengetahuan abadi. Ho! Tan Yun mulai melepaskan suhu api Hongmeng secara ekstrim dan mulai membakar tungku penempaan bintang. Setengah tahun kemudian, ketika embrio menara benar-benar meleleh menjadi menara cair, Tan Yun Xianzi memasuki menara. Dengan pengetahuan abadi, Tan Yun membuka ruang independen di embrio menara 66 lantai. Kemudian, dengan mata terpejam, Tan Yun melepaskan kekuatan ruang dan waktu, dan terbang ke ruang yang dibuka oleh lantai 66, membuat ruang lantai 66 sepenuhnya berbentuk. Setelah melakukan semua ini, wajah tampan Tan Yun menunjukkan senyum kesuksesan. Dia tahu bahwa ketika menara mendingin, itu bisa menjadi peninggalan abadi kelas atas. 10 tahun berkultivasi di menara manapun setara dengan 1 hari di luar. Kemudian,
Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng di tungku penempaan bintang dan 5.000 kelompok api Hongmeng di bawah 5.000 botol tungku alkimia. Alasan mengapa Tan Yun sekarang memadamkan api Hongmeng di bawah 5.000 botol tungku alkimia adalah karena Tan Yun yakin bahwa 5.000 botol alkimia telah berhasil disempurnakan. Saat ini, Tan Yun masih belum menyentuh penghalang batas urutan ketiga dari negeri dongeng penalti. Dia tahu bahwa semakin tinggi alam, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih. Membuka. Ketika Tan Yun berpikir, tiba-tiba, sampul 5.000 botol tungku alkimia terangkat dan jatuh ke tanah. Kemudian, sinar cahaya cian yang ramping naik dari 5.000 botol pil di tungku, berubah menjadi pil cian, dan tergantung di atas tungku alkimia. Di setiap pil biru, ada bayi seperti pil janin yang meringkuk. Pil ini berarti bahwa semua pil adalah pil terbaik. Pil ini adalah pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi. Dan ada 64 eliksir kelas atas yang tergantung di atas setiap tungku, yang berarti bahwa Tan Yun menggunakan 64 seri alkimia saat memurnikan pil. Ada 320.000 dari 5.000 tungku pil penalti terbaik ini. Dengan senyum puas, Tan Yun melambai, dan 320.000 pil abadi kelas atas berubah menjadi semburan biru dan dituangkan ke dalam cincin abadi. Tan Yun berkata sambil tersenyum, di pasar gerbang luar, harga normal pil peri kelas atas adalah 500 buah batu peri kelas bawah, sedangkan pavilion peri Subao dan 4 toko lainnya dijual seharga 1.000. Dan pil abadi terbaik yang saya saring tidak ada di seluruh tempat yang ditinggalkan. Bahkan jika saya menjual 10.000 batu abadi yang lebih rendah, mereka akan dirampok. Tapi itu sangat mahal sehingga orang abadi tidak mampu membelinya. Lalu jual dengan harga 50 buah batu abadi kelas menengah. 150 yuan, lebih dari 300.000, lebih dari 15 juta batu abadi Tiongkok. Memikirkan hal ini, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, 320.000 pil sebening kristal terbang keluar dari 5.000 botol pil lainnya. Dalam setiap pil, 320.000 pil ini adalah ramuan halus terbaik. Setelah Tan Yun mengumpulkan semua ramuan halus ke dalam cincin abadi, dia berkata sambil tertawa keras, bahkan jika saya menjual 5.000 batu abadi kelas menengah, diperkirakan saya akan dirampok oleh pemain kuat di negeri dongeng yang halus. Pada saat ini, Tan Yun, yang memiliki 320.000 keping pil hukuman terbaik dan pil pemurnian terbaik, telah menggandakan nilainya. Bos, hal-hal besar dan besar itu buruk. Ketika Tan Yun cukup bersemangat, dia mendengar suara panik Chu yang alami dan tidak terkendali. Tan Yun mengerutkan kening, menyingkirkan 10.000 botol tungku alkimia dan membiarkan pagoda abadi ruang waktu di tungku penempaan bintang menjadi dingin. Tan Yun meninggalkan aula peri di lantai pertama dan keluar dari lobi di lantai pertama Tiange, kota Sisu. Murid Tan Yun sedikit menyempit dan menemukan bahwa ada dua peri negeri dongeng 12 langkah abadi dalam baju besi di lobi. Di jalan di luar Tiange di kota Sisu, ada 30 centurion abadi yang menghukum negeri dongeng tingkat 11. Di antara mereka, 20 perwira adalah bawahan dari 2 perwira di lobi, dan 10 lainnya adalah bawahan Miao Wei. Di belakang 30 centurion abadi, ada 300 tentara abadi yang menghukum langkah ke-6 hingga ke-9 negeri dongeng. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, satu dari 1.000 makhluk abadi bernama Jialai menjulurkan satu jarinya dan dengan marah menunjuk ke arah Tan Yun. Kamu sombong, kan Tan Yun? Mendengar pidato itu, Tan Yun menyipitkan matanya dan berkata-kata demi kata, kamu berani mengatakannya lagi. Mendengar pidato itu, Jialai tercengang. Dia sepertinya tidak mempercayai telinganya. Dia tidak mengharapkan Tan Yun di depannya. Ketika dia melihat dirinya sendiri, dia tidak hormat, tetapi sangat sombong. Tidak hanya Jia berbohong yang berpikir begitu, tetapi juga 1.000 orang abadi di sampingnya, Li Yongchang. Jialai menatap Tan Yun, menjulurkan jari, mengangguk ke kepala Tan Yun, dan berkata dengan senyum muram, Tan Yun, aku belum melihat siapapun. Aku khawatir kamu tidak bisa menghukum tahil lalat kelas 2. Semut di negeri dongeng. Aku tidak mengatakannya lagi, bahkan jika aku mengatakannya 10 atau 100 kali, apa kamu bisa menjadi aku? Mendengar pidato itu, Tan Yun semakin marah. Dia tiba-tiba menjulurkan tangan kanannya dan meraih jari Jialai. Siapa kamu? Lao Su di sebelah kiri dan Lao Su di sebelah kanan.
Persetan. Klik. Tan Yun berkata, tangan kanannya tiba-tiba bekerja keras dan mematahkan jari telunjuk Jia Lai. Ah, jariku. Jia kebohongan berteriak seperti babi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun di depannya berani melakukannya sendiri. Saya akan membunuh kamu. Tubuh Jia Lai memuntahkan kekuatan yang kuat untuk menghukum makhluk abadi, dan tinju kanannya menghantam dada Tan Yun dengan kekosongan yang runtuh. Halo. Saat Tan Yun sedang minum, tinju kirinya terlempar keluar dan bertabrakan dengan tinju Jia Lai. Bang! Klik! Dengan suara keras, tiba-tiba, kabut darah memenuhi udara, jari-jari yang patah terbang, dan seluruh kepalan tangan kanan Jia Lai pecah berkeping-keping. Dia berteriak dan diledakkan terbalik oleh Tan Yun dan terbang keluar dari kota Tiange di Sishu. Tusuk. Deng deng deng. Meskipun Tan Yun meninju tinju Jia Lai, dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke lengannya dari wajah tinju itu. Tan Yun menyelipkan kakinya di tanah sejauh puluhan kaki dan kemudian mundur 3 langkah. Baru kemudian dia berdiri teguh. Li Yongchang di lobi sangat marah. Tan Yun, kau licik, kau pasti menyembunyikan kekuatanmu. Mengaum. Pada saat ini, di luar Tiange kota Sishu, Jia Lai, yang kehilangan tinju kanannya, meraung seperti binatang buas. Tan Yun. Aku membunuh banyak musuh di medan perang, tetapi kamu mengabaikan tanganku. Aku harus membunuhmu. Jia Lai melihat ke belakang dan menatap 30 perwira dan meraung, ikut denganku dan bunuh Tan Yun, orang gila yang berani. Saat itu, sosok Li Yongchang di lobi melintas dan muncul di sebelah Jia kebohongan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Jia bohong, jangan gegabah. Kami diperintahkan untuk menangkap Tan Yun dan kembali ke barak. Jika kami membunuhnya sekarang, bagaimana kami bisa mendapatkan pekerjaan di sana? Mendengar pidato itu, Jia berbohong karena marah dan menatap Tan Yun di lobi di lantai 1. Suaranya seperti guntur, Tan Yun, aku bertanya padamu apakah kamu membunuh Miao Wei? Tan Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, ya, itu kakekmu. Apa yang terjadi padaku? Tan Yun, jangan berpuas diri. Kamu akan merasa lebih baik ketika tiba di barak. Jia berbohong dengan marah, Miao Wei adalah makhluk abadi dari ribuan orang. Kamu membunuhnya, dan Mayor Jenderal kami akan memeriksamu. Sekarang kamu pergi ke barak bersama kami segera. Suara Jia Lai begitu keras sehingga semakin banyak orang abadi yang menonton di jalan. Para abadi memandang Tan Yun dengan simpatik, dan bahkan beberapa abadi berbisik kepada Tan Yun secara diam-diam. Jangan ikuti tentara. Jika Anda sampai ke barak, Anda akan mati. Jelas, Tan Yun adalah pria baik di hati kebanyakan orang abadi. Pada saat ini, Tan Yun melirik Jia Lai dan Li Yongchang, serta 30 perwira dan 300 tentara abadi. Tiba-tiba dia tersenyum. Tan Yun tertawa sembrono dan liar, hehe, bagaimana jika aku bilang tidak? Beraninya kau. Li Yongchang memelototi Tan Yun. Tan Yun mencibir, ada 2 aturan di kota abadi Suanyuan. Salah satunya adalah aturan militer, yang digunakan untuk membatasi, memberi sanksi, dan mengelola tentara Anda. Yang lainnya adalah aturan kota. Miao Wei, mengenakan pakaian malam dan bertopeng, masuk ke Tiange dari kota 4 keterampilan kami dan mencoba membunuhku, tapi aku membunuhnya. Menurut aturan kota, apa kejahatan Tan Yun? Segera setelah Tan Yun mengatakan ini, ada semburan teriakan dan omelan di antara puluhan ribu penonton. Bos Tan tidak melakukan kejahatan. Bos Tan menjual barang Zubao Xiange kepada kami dengan harga diskon. Pria yang baik, bahkan jika Anda adalah tentara, Anda bisa. Itu benar, itu benar. Bos Tan adalah orang yang baik dan dia tidak melakukan kesalahan. Mengapa Anda menangkap orang? Ya, bahkan jika Bos Tan bersalah, dia juga orang yang langsung berada di bawah komando pavilion rumah tuan kota. Bukan giliranmu untuk menangkap Bos Tan. Petik 2. Jeritan makhluk abadi tertinggal di telinganya. Li Yongchang tiba-tiba melepaskan 12 langkah hukuman negeri dongeng, menyelimuti puluhan ribu makhluk abadi, dan meraung, siapa yang berani berbicara omong kosong lagi, aku Li Yongchang tidak akan pernah memaafkan. Tiba-tiba, puluhan ribu orang abadi terdiam. Apa yang kamu takutkan? Jangan takut. Seperti kata pepatah, kejahatan lebih baik daripada kebaikan, dan kita benar.
Tan Yun melangkah keluar dari tiangnya dari 4 kota seni dan berkata dengan suara keras, alami dan tidak terkendali, orang-orang abadi memiliki keadilan dalam pikiran, yang patut didorong. Hargai batu abadi. Ayo, Cu alami dan tidak terkendali mengikuti Tan Yun keluar dari tiangnya kota Sishu. Bos, berapa banyak yang kamu berikan? Tan Yun bertanya tanpa tabu, berapa banyak batu abadi yang kita miliki? Bos, hanya ada 630.000 batu abadi kelas menengah yang tersisa. Cu alami dan tidak terkendali berkata dengan jujur. Dan puluhan ribu orang abadi, mendengar begitu banyak batu abadi, mata mereka berbinar. Mereka mengharapkan Bos Tan menjadi kaya dan murah hati dan menghadiahi dirinya sendiri dan orang lain dengan beberapa batu abadi kelas menengah. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat puluhan ribu orang abadi dan orang-orang abadi yang datang satu demi satu benar-benar mendidih. Tan Yun melirik Li Yongchang dan Jia Lai, yang sangat marah, melemparkan mereka ke tanah dan berkata dengan suara, mereka semua. Wow, Bos Tan kaya. Bos Tan adalah pria yang baik. Ketika puluhan ribu orang abadi bersemangat, orang abadi yang tak terhitung jumlahnya datang ke langit di luar jalan. Hanya bernafas, di atas kepala Tan Yun dan di jalanan, ada ratusan ribu orang. Cu alami dan tak terkendali berteriak, semuanya adalah batu abadi kelas menengah. Anda semua tahu rasa terima kasih dan kebencian dari rumah Miao, Paviliun Abadi Zubao dan Tiange, kota 4 keterampilan saya. Bos saya, Tan Yun, tidak bersalah, tetapi para prajurit ini ingin mengambil bos saya. Katamu, apakah bosku bersalah? Mendengar pidato itu, ratusan ribu orang abadi berbicara dengan satu suara, dan suara itu mengguncang langit, tidak bersalah. Katanya bagus, ada banyak hadiah. Cu berkata secara alami, di cincin abadi di antara jari-jarinya, potongan-potongan batu abadi kelas menengah, seperti surga dan wanita menyebarkan bunga, meledak ke abadi di langit dan di tanah. Puluhan ribu orang abadi bersorak. Setelah menangkap batu abadi, mereka berkata dengan penuh semangat, Bos Tan, Anda benar. Bos Tan, jangan takut. Bahkan jika seseorang datang dari paviliun perintah, kami akan bersaksi kepada Anda. Betul sekali. Petik 2. Suara orang-orang abadi terngiang di telinganya. Li Yongchang berkata pada Jia kebohongan, apa yang harus kita lakukan? Menurut peraturan kota, militer kita benar-benar tidak berhak menangkap orang. Jia kebohongan berpikir untuk ditinggalkan oleh Tan Yun. Di mana dia bisa mengatur begitu banyak? Li Yongchang, apa yang kamu takutkan? Kami berada di bawah perintah. Jika terjadi sesuatu, Mayor Jenderal kami akan menanganinya. Sekarang kita hanya menangkap orang. Setelah Jia kebohongan berkhotbah kepada Li Yongchang, dia berteriak kepada perwira abadi dan tentara abadi di belakangnya, orang-orang abadi ini telah dibutakan oleh batu abadi. Sekarang dengarkan perintahku, tangkap Tan Yun hidup-hidup dan bawa dia kembali ke barak. Setelah perintah, Jia berbohong meraung pada ratusan ribu orang abadi, sekelompok semut mol, keluar dari sini. Siapapun yang berani membuat masalah lagi akan menanggung akibatnya. Mendengar pidato itu, ratusan ribu orang abadi menjadi tenang dan tampak seperti berani marah. 30 centurion abadi dan 300 tentara abadi berjalan menuju Tan Yun dengan senjata di tangan. Menusuk. Tan Yun menyikat lengan kanannya dan menggores tanah 3 kaki di depannya. Tan Yun menjulurkan jarinya, menunjuk ke goresan di tanah dan berkata dengan bangga, siapapun yang berani melewati garis ini, aku akan menyia-nyiakan kakinya. Mendengar pidato itu, Jia berbohong. Li Yongchang, 30 perwira dan 300 tentara abadi benar-benar marah. Dan ratusan ribu orang abadi terkejut. Menurut mereka, Tan Yun pasti sudah gila. Dalam hati Tan Yun, tujuan Tan Yun adalah memprovokasi 300 prajurit abadi, 30 perwira, Li Yongchang dan Jia berbohong. Hanya dengan memprovokasi mereka, mereka dapat berada di atas kapal dan menghapusnya. Tan Yun tidak bodoh. Dia tahu bahwa tujuan para prajurit abadi ini adalah untuk menangkap diri mereka kembali ke barak dan mengeksekusi diri mereka sendiri. Karena itu, Tan Yun membenci. Pada saat yang sama, Tan Yun bertekad untuk mempertahankan nyawa Jia Lai di sini. Jia Lai berteriak dengan marah, berikan padaku. Akibatnya,
300 tentara abadi dan 30 perwira melayang ke udara dan menukik ke arah Tan Yun. Hongmeng Shenbu. Dalam sekejap, Tan Yun melintas di situ, dan saat berikutnya muncul di jalan. Tan Yun membaca, pedang Hongmeng Jinni keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Wah, wah, wah. Kepulan-kepulan. Tan Yun dengan cepat berpindah-pindah di antara para prajurit abadi, mengambil cahaya pedang emas yang lembut, dan memotong kaki 30 centurion abadi pertama. Kemudian, sambil memegang pedang, dia memotong kaki seorang prajurit abadi yang terkenal dengan kejam dan acuh tak acuh. Untuk sesaat, darah menghujani jalan, dan satu kaki patah berdarah jatuh di jalan. Ah! Tidak, kakiku. Sakit. Petik 2. Ratapan seperti gelombang tak terlihat menelan ratusan ribu orang abadi. Di hati mereka, ombak muncul. Meskipun mereka mendengar bahwa Tan Yun memiliki kekuatan untuk menantang melampaui levelnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun menjadi begitu kuat. Mereka menyeramkan. Pada saat yang sama, ada kebohongan Li Yongchang dan Jia. Plop, plop. Dalam sekejap mata, 30 perwira dan 300 tentara abadi yang kehilangan kaki mereka jatuh ke jalan sambil berteriak. Li Yongchang berkhotbah kepada Jia kebohongan, bahkan jika kita pergi bersama, kita mungkin tidak Tan Yun lawan. Ayo mundur dulu. Jia kebohongan mengangguk dengan enggan. Berdengung. Dalam keterkejutan kekosongan, Li Yongchang menawarkan perahu peri. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, dia menggulung 330 orang yang kehilangan kaki dan patah kaki di tanah. Kemudian 330 orang dan kaki mereka yang patah lepas landas dan mendarat di perahu peri. Ketika Li Yongchang dan Jia berbaring di perahu abadi, Tan Yun tiba-tiba muncul di perahu abadi dan menikam Jia berbaring di dada. Tan Yun, kamu lancang. Jia Lai, yang kehilangan tangan kanannya, berseru. Meskipun dia lolos dari pedang penusuk jantung yang fatal, dadanya tertusuk oleh pedang Tan Yun. Krit, krek. Tan Yun mencubit leher Jia Lai dengan kaki kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya, membuat bilahnya bergerak perlahan di dada Jia Lai. Jia kebohongan begitu sakit sehingga wajahnya membiru dan bergerigi, dan cairan berdarah menyembur dari mulutnya. Dia berteriak dengan sekuat tenaga, kamu. Apa yang kamu inginkan? Li Yongchang di samping Jia Lai memutar tangan kanannya dan dengan marah menunjuk ke Tan Yun dengan pedang. Biarkan dia pergi. Mendengar pidato itu, Tan Yun menatap Li Yongchang dengan dingin. Li Yongchang ketakutan oleh mata Tan Yun dan merasa ketakutan di hatinya. Dia melihat niat membunuh yang tersembunyi dari mata Tan Yun. Tan Yun mencubit leher Jia Lai dan mencibir, kenapa? Apa yang bisa kulakukan selain membunuhmu? Mulut Jia Lai memuntahkan darah. Dia dicekik oleh Tan Yun. Dia mencicit dan berkata, aku hanya diperintahkan untuk menangkapmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Bunuh aku dan kamu akan melanggar peraturan kota. Li Yongchang, di samping Jia berbohong, berkata dengan jujur, Tan Yun, jangan terlalu banyak menipu orang. Tanpa menunggu kata-kata Li Yongchang, dia diinterupsi oleh Tan Yun. Selanjutnya, kata-kata Tan Yun membuat Jia berbohong dan Li Yongchang meledak. Melihat ini, Tan Yun melihat sekeliling pada ratusan ribu penonton dan bertanya, saya bertanya kepada Anda, apakah Jia berbohong hanya mengatakan kepada saya bahwa dia ingin membunuh saya? Ratusan ribu orang abadi mengangguk dan berkata, ya, memang. Tan Yun mengangguk cukup puas, menatap Jia berbohong dan berkata, Yin, apakah kamu mendengarku? Tapi aku tidak sendirian, ku dengar kamu akan membunuhku. Jia berbohong tersipu karena marah. Tan Yun, kamu sangat jahat. Apa yang aku katakan sebelumnya hanyalah kata-kata marah. Tujuanku yang sebenarnya adalah untuk menangkapmu kembali ke barak. Haha, Tan Yun mencubit leher Jia Lai dengan tangan kirinya dan tertawa, maaf, aku serius. Oh, ngomong-ngomong, kamu mengabaikan peraturan kota dan datang untuk menangkapku. Yah, menurut aturan kota, kamu melakukannya di depan para abadi, dan kemudian berkata kamu ingin membunuhku di depan begitu banyak orang. Kalau begitu, menurut aturan kota, aku akan membunuhmu. Kata Tan Yun dengan marah, tentu saja. Pergi ke neraka. Dengan itu, Tan Yun mencubit tangan kiri Jia Lai di lehernya dan perlahan mengerahkan kekuatan, dan tangan kanannya mengaduk dengan pedang di dadanya. Klik.
Tan Yun mencubit leher Jia Lai dengan tangan kirinya. Kepala yang terpenggal itu baru saja jatuh di atas perahu peri. Tan Yun mengambil pedang suci Jinni dari dada tubuh tanpa kepala dengan tangan kanannya dan menusuk kepala yang terpenggal dengan pedang. 12 janin Jia Lai dihancurkan sebelum mereka terbang keluar dari kepalanya. Tan Yun tiba-tiba berbalik dan menatap Li Yongchang, membuatnya takut kembali. "Siapa nama Mayor Jenderalmu?" Tan Yun berteriak, "Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu sekarang." "Nama Mayor Jenderal kami adalah Duan Tiande," Li Yongchang berkata dengan mata ketakutan. "Kekuatan apa itu?" Tan Yun berkata dengan dingin. "Ini adalah tahap keempat dari pemurnian negeri dongeng." Kata-kata Li Yongchang membuat Tan Yun tenggelam dalam hatinya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, "Ambil kata untuk Duan Tiande untuk saya. Anda memberitahu dia bahwa bawahannya meninggalkan barak dan bertopeng untuk membunuh warga kota abadi Suanyuan yang baik. He Duan Tiande tidak hanya memiliki kejahatan melalaikan tugas, tetapi juga memiliki kejahatan yang lebih buruk. Dia mengirimmu untuk menangkapku." Dengan itu, Tan Yun memotong sehelai kain dari jubah Jia Lai dengan pedang. Kemudian, dengan pedang, dia menodai perahu abadi dengan darah dan menulis di kain. Tan Yun, Tiange, Kota Sishu, meluncurkan pertempuran hidup dan mati melawan Mayor Jenderal Duan Tiande. Hari ini, 3 bulan kemudian, Duan Tiande menang. "Jangan berkelahi. Kamu adalah cucuku." Setelah menulis buku deklarasi perang, Tan Yun memandang Li Yongchang dan berkata tanpa ragu, "Berikan buku deklarasi perang kepada Duan Tiande. Ngomong-ngomong, jangan ganggu aku lagi dalam 3 bulan. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Juga, bahkan jika kamu ingin memeriksaku karena aku membunuh Miao Wei, itu adalah orang yang langsung berada di bawah komando paviliun penguasa kota. Apa Duan Tiande? Dia." Setelah itu, Tan Yun melirik 330 orang yang kehilangan kaki mereka di perahu peri dan berkata dengan dingin, "Aku bisa saja membunuhmu hari ini. Alasan kenapa aku tidak membunuhmu adalah karena, demi dirimu di medan pertempuran, kakimu yang terputus mudah untuk dihubungkan. Ingat, jika kamu berani menjadi liar di Tiange, kota Sishu di masa depan, kamu akan mati." Setelah mengatakan itu, Tan Yun terbang dari perahu peri, memeluk tinjunya dan tersenyum pada ratusan ribu orang di sekitarnya dan berkata, "Anda telah menyaksikan apa yang terjadi hari ini. Jika suatu hari, orang-orang dari paviliun perintah akan menyelidiki dan berharap Anda dapat membuat kartu pribadi." Ratusan ribu orang abadi mengangguk, "Tidak masalah. Tan Yun, tunggu aku." Pada saat ini, Li Yongchang meninggalkan sepatah kata pun dengan keras dan mengusir perahu peri terbaik. Setelah Li Yongchang mengusir perahu abadi, orang-orang abadi berbicara satu demi satu. "Bos Tan, kekuatan tantangan lompatan katak Anda belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah datang lagi. Bos Tan, kami sangat memujamu. Bos Tan, kamu tidak takut pada kekuatan. Kamu adalah pria yang baik. Tapi Bos Tan, apakah kamu sedikit ceroboh? Kebajikan hari itu adalah jenderal muda tingkat 4 di negeri dongeng. Bagaimana kamu bisa menantangnya dengan hidup dan mati?" "Iya, iya." Suara semua orang melayang di sekitar telinganya. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, "Tan, terima kasih atas perhatianmu. Selain itu, Tan punya kabar baik untukmu. Tolong bantu Tan melakukan publisitas." Mendengar pidato itu, salah satu dari mereka bertanya, "Jika Bos Tan ada urusan, ayo bantu." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Sebulan kemudian, di Chenxi, pertemuan Tiange dari 4 kota seni saya akan resmi dibuka. Pada hari pembukaan, kami akan menjual pil peri halus terbaik dengan harga masing-masing 50 batu peri sedang." Mendengar pidato itu, ratusan ribu orang abadi jatuh ke dalam masa damai yang singkat. Segera, seorang lelaki tua bertanya, "Bos Tan, apa yang baru saja Anda katakan untuk menjual pil untuk menghukum makhluk abadi?" Tan Yunlang berkata dengan suara, "Pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi. Ya, itu yang terbaik. Meskipun tidak pernah ada pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi di kota abadi Suanyuan, bahkan di seluruh tempat yang ditinggalkan, Tan hanya menyempurnakannya. Dalam sebulan, Tiange, 4 kota seni kami, akan menjual setidaknya 1 juta sekaligus. Pada saat itu, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kami."
Kata-kata Tan Yun, seperti bom berat, kehilangan masa. Ada keributan di kerumunan. Bos Tan, bukan karena kami tidak ingin mempercayai Anda, tetapi semua orang tahu bahwa kami kota abadi Xuanyuan, bahkan obat peri di seluruh tanah yang ditinggalkan, tidak dapat memperbaiki hukuman terbaik. Pil. Ya, sejauh Serikat Alkimia langsung di bawah penguasa kota yang bersangkutan, mereka tidak dapat memperbaikinya. Bisakah Anda benar-benar memperbaikinya? Petik 2. Menghadapi kebingungan orang-orang, Tan Yun melambaikan tangannya kepada orang-orang untuk menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, beritahu saja seluruh kota terluar menurut kata-kata saya. Kami. Kemudian, setelah mereka berjanji untuk membantu Tan Yun mempublikasikan, mereka pergi bersama Tan Yun. Sebelum banyak orang pergi, mereka menyuruh Tan Yun untuk berhati-hati dan waspada terhadap pembalasan. Dari mata banyak orang abadi, Tan Yun melihat kebaikan. Selanjutnya, Tan Yun dan Chu Xiaosha berbalik dan melangkah ke Tiange, kota Sisu. Bawahanku telah melihat Bos Tan. Ketika Tan Yungang melangkah ke lobi di lantai pertama, dia melihat 10 orang yang menghukum level 6 di negeri ajaib, membungkuk hormat kepadanya dengan Xiao Yu dan Ah Xiang. Saat ini, orang-orang ini khawatir dan bersemangat. Kekhawatirannya adalah bahwa meskipun mereka mengambil 3 kali gaji toko lain dan bekerja untuk Tiange, kota Sisu, mereka sangat takut bahwa Tan Yun akan dibalas. Untuk kegembiraan mereka, bos mereka Tan Yun sangat kuat sehingga dia telah mencapai puncak di antara miliaran orang abadi di luar kota. Tan Yun menatap mata ke-12 orang itu dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah pria di Tiange, kota 4 keterampilanku, dan kamu adalah Tan Yunku. Kamu bisa melakukan banyak hal dengan nyaman. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Kemudian, Tan Yun kembali ke lantai 6 dan memasuki momen di lantai pertama aula peri ruang waktu master. Mata Tan Yun mengungkapkan arti pembunuhan, Duan Tiande, kematianmu akan terjadi 3 bulan kemudian. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tidak langsung berlatih. Dia ingin menunggu sampai waktu terbaik dan ruang menara suci abadi mendingin, dan kemudian mulai berlatih sambil menyempurnakan pil hukuman. Hari ini, Tan Yun hanya memiliki 320.000 pil penalti kelas atas di tangannya. Dia ingin memperbaiki lebih dari 1 juta pil penalti kelas atas di bulan depan. Di aula abadi, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu, dan dunia luar baru saja berlalu 5 hari. Dalam 5 hari ini, lebih dari 1 miliar orang abadi di seluruh kota luar telah mendengar bahwa kota Tiange dari Sisu akan menjual pil peri terbaik. Tidak ada keraguan bahwa pil peri terbaik memiliki godaan fatal untuk menghukum peri negeri dongeng. Adapun harga 50 potong batu peri sedang yang ditetapkan oleh Tan Yun, orang tentu tidak punya pendapat. Di hati orang-orang, belum lagi 50 buah batu abadi kelas menengah. Selama Anda Tan Yun memiliki pil hukuman terbaik, bahkan jika Anda memiliki 100 buah batu abadi kelas menengah, Anda akan membelinya sendiri. Yang lebih sensasional di luar kota adalah pertempuran hidup dan mati yang dikeluarkan oleh Tan Yun kepada Mayor Jenderal Duan Tiande. Di hati kebanyakan orang, Tan Yun terlalu sombong. Jika dia melakukannya, dia hanya akan menghancurkan hidupnya sendiri. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada di lantai pertama aula abadi, menunjukkan senyum tulus di pipinya yang tampan. Karena pagoda abadi ruang waktu terbaik 66 lantai di aula telah didinginkan, yang berarti disempurnakan. Pengorbanan darah. Tan Yun mengepalkan tangan kanannya, memukul dadanya dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, darah berubah menjadi kata, Hong Meng tertinggi, dari udara kosong. Pergi. Ketika Tan Yun membacanya, 4 kata darah dicetak ke dalam pagoda abadi yang berwarna-warni. Segera, perasaan indah muncul di hati Tan Yun, seolah-olah pagoda abadi terbaik adalah bagian dari tubuhnya. Setelah pengorbanan darah berhasil, ketika Tan Yun membacanya, istri dan 11 binatang buas, yang sedang berlatih di lantai 2 dan 3 aula abadi ruang waktu master, mengingat suara Tan Yun di benaknya, keluarlah. Pada saat berikutnya, sosok Tan Yun di depannya sering berkedip dan berubah menjadi Subing, bicara melamun, Yukin, Xiao, Xianer, Ruoxi. Kemudian, kera pembunuh, singa dewa naga emas, putra ajaib, dan raja dari 8 keluarga beruang naga Tianluo juga keluar dari udara tipis di depan Tan Yun.
Wow, menara yang sangat indah. Sue Zian melihat pagoda abadi di depannya dan berkata sambil tersenyum, ini masih 66 lantai. Kakak ipar, apakah kamu memperbaikinya? Yang lain juga memandang Tan Yun. Tan Yun menjelaskan sambil tersenyum, ini adalah waktu dan ruang pagoda abadi terbaik, dengan total 66 lantai. Setiap lantai telah dibudidayakan selama 10 tahun, dan dunia luar hanya berlalu 1 hari. Yang penting kamu tidak perlu membuka batu abadi. Kamu bisa berlatih selama kamu masuk. Mendengar pidato itu, semua orang bersemangat. Kemudian, Tan Yun memberi setiap orang 12 pil peri kelas atas untuk mengambil pil dan memasuki menara suci abadi untuk berkultivasi. Tan Yun memasuki lantai 66 lantai paling atas. Sen Subing dan 7 istri Tan Yun lainnya masing-masing memiliki lantai 65, 64, 63, 62, 61, 60 dan 59. 8 wanita, termasuk Sue Zian, Sisi dan Ying Ying, memasuki lantai 51 hingga lantai 58. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankong dan Guan Xuankui memasuki lantai 46 hingga 50. 11 binatang dari kera pembunuh iblis memasuki lantai 35 hingga 55. Pagoda abadi ruang waktu terbaik yang disempurnakan oleh Tan Yun terlihat hanya berukuran 100 kaki dari luar, tetapi ruang internal setiap lantai telah mencapai 10.000 kaki. Tan Yun duduk bersila. Ketika dia membacanya, kata Pavilion Subing muncul di atas pintu menara Sen Subing. Kemudian, tanda dibuat di luar gerbang menara tempat setiap orang dan binatang berlatih. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun bergumam, masih ada 25 hari tersisa dari hari pembukaan Tiange di kota Sishu. Pada tanggal 25 dunia luar, itu adalah 250 tahun di menara suci abadi. Jika saya memperbaikinya dengan kecepatan tercepat saya harus bisa memperbaiki 30.000 tungku dari eliksir penalti terbaik. Bertekad, Tan Yun menawarkan 10.000 botol kompor alkimia dan obat-obatan di kantong obat dari cincin abadi. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu dan berkhotbah kepada Chu secara alami dan tidak terkendali di Tiange kota Shizu, pergi ke toko lain dan belikan saya 10.000 lembar kertas rune. Baik bos, Chu Xiaoxiang berkata di lobi di lantai pertama. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, bos, batu abadi kami telah diberikan kepada orang-orang abadi. Sekarang kami tidak punya uang. Suara Tan Yun muncul di benak Chu yang alami dan tidak terkendali, pinjamlah dari orang-orangnya dulu. Kertas jimatnya sangat murah, tidak perlu banyak batu peri untuk membeli 10.000 keping. Kemudian, Chu Xiaoan Restrain mengumpulkan cukup banyak batu abadi dari pelayan, dan kemudian membeli 10.000 lembar kertas rune di pasar persegi dan memberikannya kepada Tan Yun. Tan Yun mengangguk puas dan berkata, mulai sekarang, Anda akan menjadi penjaga toko di kota Tiange, Sishu. Lantai pertama dari menara suci ruang waktu terbaik akan menjadi tempat Anda berlatih di masa depan. Pada saat kegembiraan Chu yang tak terkendali, Tan Yun memberi 12 pil peri kelas atas Chu yang tak terkendali untuk diolah. Adapun toko, Tan Yun meminta Chu Cik untuk mengajar Xiao Yu dan Xiang, dan membiarkan 2 saudara perempuan menjadi asisten tangan kanan Chu Cik. Chu alami dan tidak terkendali memegang 12 ramuan penalti kelas atas di tangannya. Seluruh orang merasa ringan saat berjalan. Dia tidak menyangka bosnya benar-benar menyempurnakan pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi. Di pagoda abadi 66 lantai, Tan Yun duduk bersila dan menggunakan 3 fungsi. Saat dia menutup matanya untuk berlatih, dia melepaskan pengetahuannya yang abadi, diselimuti 10.000 botol pil dan tripod, dan mulai memperbaiki 10.000 tungku pil hukuman pada saat yang bersamaan. Saat menyempurnakan ramuan hukuman abadi, Tan Yun juga menggambar jimat abadi dengan cara yang misterius dan misterius. Di ranah Tan Yun, meskipun dia bisa menggambar jimat abadi yang agresif, bahkan jika disempurnakan, ranahnya terlalu rendah untuk digunakan. Oleh karena itu, Tan Yun berencana untuk memperbaiki jimat peri paling agresif, 9 guntur memecahkan jimat peri langit. Setiap 9 guntur yang memecahkan jimat peri langit setara dengan serangan habis-habisan oleh 12 level biasa yang kuat di negeri dongeng. Tujuan pemurnian Tan Yun bukanlah untuk menghasilkan uang, tetapi untuk tujuan lain.
Dalam sekejap mata, tanggal 13 telah berlalu. Li Yongchang mengendarai perahu peri terbaik dan terbang ke kamp militer. Sekarang Duan Tiande telah memimpin 7.000 keabadian, 700 keabadian, dan 10.000 tentara abadi untuk berperang dengan Jenderal Simasang, salah satu dari 12 jenderal teratas. Biasanya, butuh lebih dari sebulan untuk kembali ke barak. Setelah memasuki barak, Li Yongchang bergegas mencari seseorang untuk menghubungkan kaki 330 orang, dan dia pergi ke Guild Alkimia. Kota abadi Xuanyuan, Guild Alkimia dalam kota. Di paviliun antik di lantai atas, Miao Jincheng memandang Li Yongchang dan menyapanya dengan mata penuh harap, apakah Tan Yun telah ditangkap di kamp militer? Li Yongchang menghela nafas dan memberitahu Miao Jincheng keseluruhan ceritanya. Miao Jincheng tersipu karena marah ketika dia mendengar pidato itu. Dia sebelumnya mengira bahwa orang kuat yang diam-diam melindungi Tan Yun yang membunuh putranya Miao Wei. Sekarang sepertinya Miao Jincheng percaya bahwa putranya dibunuh oleh Tan Yun. Dalam hatinya, karena Tan Yun dapat membunuh Qianfu, Jialai, itu berarti Tan Yun memiliki kekuatan untuk membunuh putranya. Li Qianfu abadi, tunggu sebentar. Aku akan mengundang ayah angkatku. Setelah Miao Jincheng meninggalkan sepatah kata pun, dia meninggalkan kesepakatan dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, Miao Xilin, wakil presiden Serikat Alkimia, kembali dengan Miao Jincheng. Li Yongchang, aku pernah mendengar Jincheng mengatakan apa yang terjadi. Mata keruh Miao Xilin mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir. Kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun sangat memberontak sehingga dia tidak boleh terus tumbuh. Li Yongchang, jangan khawatir tentang membunuh Tan Yun. Aku akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Mendengar pidato itu, Li Yongchang memeluk tinjunya dan berkata, Wakil Presiden, jangan terburu-buru membunuh Tan Yun. Dalam lebih dari 2 bulan, pertempuran hidup dan mati akan dimulai. Pada saat itu, Tan Yun akan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah mendengarkan, Miao Xilin akhirnya tersenyum seperti krisan di wajahnya, ini sangat bagus. Dengan kekuatan Duan Tiande, Tan Yun tidak akan hidup pada saat itu. Miao Jincheng, di sisi lain, mengepalkan tinjunya, menatap sedih ke langit di luar jendela dan bergumam, Nak, segera, sebentar lagi Tan Yun akan mati. Waktu mengalir dengan tenang. Besok Chenxi akan menjadi waktu pembukaan resmi Tiange, 4 kota seni Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun telah menghabiskan 250 tahun bersama di lantai 66 Menara Suci Abadi Ruang dan Waktu Terbaik. Dengan lebih dari 100 tahun kultivasi sebelum dia, janin Hongmeng ketiga dipadatkan di kolam roh. Itu berarti dia telah memasuki negeri dongeng tingkat ketiga. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Tan Yun tersenyum di seluruh pipinya. Saat ia memasuki tingkat ketiga dari negeri dongeng penalti, jiwanya yang abadi sama kuatnya dengan tingkat ke-10 dari negeri dongeng hukuman. Tan Yun berdiri sambil tersenyum. Saat membaca, dia menghilang dari udara tipis dari menara abadi. Saat berikutnya, dia muncul di jalan di luar kota Tiange dari Sisu. Cahaya bulan yang terang menyinari Tan Yun. Di bawah sinar bulan, sosoknya ditarik sangat panjang. Tan Yun menatap langit berbintang yang luas, dan gambar orang tua dan kakeknya muncul di benaknya. Mata bintang menunjukkan warna rindu yang dalam. Belum lama ini, warna mata Tan Yun yang hilang digantikan oleh permusuhan, pembunuhan, dan kebencian. Dia meraung di dalam hatinya, kekacauan tertinggi, Siyuan tertinggi, di hatimu, aku telah mati karena reinkarnasi abadi. Lagi pula, kamu tidak bisa memikirkannya. Aku tidak hanya hidup, tetapi juga di negeri dongeng 9 surga Hongmeng. Tunggu, aku akan melipat gandakan rasa sakit dan penderitaanku padamu. Suatu hari, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Sulit untuk mati. Kemudian, Tan Yun memejamkan matanya dan merasakan malam yang sunyi. Selama 250 tahun di pagoda abadi. Setiap tungku memiliki 64 pil, sedangkan 30.000 tungku memiliki 1,92 juta pil. Dengan lebih dari 319.000 pil sebelum Tan Yun sekarang memiliki total lebih dari 2,23 juta pil. Selain itu, Tan Yun masih memiliki 10.000 keping di tangannya, 9 guntur ofensif terbaik yang menghancurkan jimat peri langit. Keesokan harinya, Chenxi.
Karena hari ini adalah hari ketika ramuan terbaik untuk menghukum makhluk abadi dijual di Tiange, kota Sisu, kota terluar penuh sesak dan ramai. Ada begitu banyak orang di jalan lebar di luar Tiange di kota Sisu sehingga sudah ramai. Bahkan di kekosongan seluruh kota luar, orang-orang ramai. Diperkirakan secara kasar setidaknya ada 800 juta orang abadi berkumpul di luar kota. Yang mengejutkan adalah bahwa hampir semua toko yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun kota tutup dan tutup. Bos, penjaga toko, dan orang-orang dari toko-toko ini juga melepaskan pengetahuan abadi mereka dan menyelimuti kota Tiange dari Sisu. Bahkan di luar kota, ada kepala hitam di atas paviliun di sekitarnya dan di kehampaan. Pada saat ini, lebih dari 1 miliar orang abadi telah melepaskan pengetahuan abadi mereka dan mengunci kota Tiange of Sisu. Banyak suara dapat terdengar. Kalian, Bos Tan, apakah Anda benar-benar memiliki pil penalti terbaik untuk dijual? Aku tidak tahu. Lagi pula, menurutku berita itu tidak dapat dipercaya. Bahkan jika tuan kota kita berada langsung di bawah Serikat Alkimia dan tidak ada pil penalti terbaik untuk dijual, bagaimana Bos Tan bisa memilikinya? Apakah dia atau tidak, kita akan tetap ikut bersenang-senang. Jika Bos Tan tidak bisa menjual pil penalti terbaik, saya pikir itu akan menyebabkan kemarahan publik. Ya, tapi sebaliknya, jika Bos Tan benar-benar mengeluarkan pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi, itu tidak hanya akan melambung dalam popularitas, tetapi juga menguntungkan makhluk abadi di luar kota Suanyuanxian. Penjualan pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi di kota Tiange of Sisu telah tersebar luas di luar kota, tetapi tidak ada yang mengetahuinya di dalam kota. Mencicit. Dalam perhatian publik, setelah pintu Tiange di kota Sisu dibuka, Tan Yunmei keluar, diikuti oleh Cucik, serta Xiao Yu dan Siang bersaudara. Bos, ada begitu banyak orang. Cu alami dan tak terkendali dengan bersemangat berkhotbah kepada Tan Yun, nanti, kita bisa menghasilkan banyak uang. Tan Yun tersenyum, mengangguk, melepaskan pengetahuan abadinya, menyelimuti semua orang abadi, dan berkata, tolong diam. Pada saat itu, saya tidak bisa melihat kerumunan di samping dan menjadi sunyi. Tan Yun terus mengepalkan tinjunya, dan suara lang-lang jelas terdengar ke telinga semua orang. Hari ini adalah hari pembukaan Tiange di kota Sisu. Terima kasih atas cintamu, paviliun kami telah menarik banyak perhatian. Tentu saja, Tan tidak akan mengecewakanmu. Selanjutnya, Tan mengatakan detail penjualan pil. Hari ini, sebagai hari pembukaan, 4 kota seni kami Tiange akan menjual 1 juta pil peri kelas atas dengan harga 50 batu peri kelas menengah. Setiap bulan di masa depan, saya akan menjual jutaan keping di Tiange, kota 4 seni, untuk memberi Anda kultivasi dan meningkatkan kekuatan Anda. Terus terang, bahkan jika Tan memberi harga pil penalti kelas atas dengan 500 keping batu abadi kelas menengah, dia tidak khawatir dia tidak bisa menjualnya. Tentu saja, Tan masih hanya menerima 50 keping batu abadi kelas menengah. Tan hanya memiliki satu tujuan. Sambil menghasilkan uang, dia juga harus memberi manfaat bagi orang-orang abadi kota abadi Suanyuan. Tan Yun berkata, karena ada banyak orang dan sedikit pil, aturan yang ditetapkan oleh Tan adalah tidak peduli siapa itu, Anda hanya dapat membeli satu persatu. Nah, sekarang Anda berada di 10 baris di jalan dan mulai membeli pil penalti terbaik. Ketika jumlah orang dalam antrean mencapai 1 juta, yang lain tidak mengantre. Ingat, saya hanya menjual 1 juta keping sebulan di Tiange, kota Sisu. Baiklah, tolong berbaris. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan itu meledak ke dalam panci dan bergegas untuk berbaris. Sesaat kemudian, 10 naga berbentuk manusia dikeluarkan dari jalan di luar Tiange di kota Sisu. Orang-orang abadi yang tidak berbaris masih tidak pergi. Mereka semua berharap untuk melepaskan pengetahuan abadi mereka, yang menyelimuti Tan Yun. Tan Yun memperkenalkan kepada orang banyak, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mulai sekarang, penjaga toko Tiange dari 4 kota keterampilan kami adalah Cucik. Sekarang mari kita undang penjaga toko Cu untuk menjual pil kepada semua orang. Tiba-tiba, sorak-sorai memekakkan telinga terdengar di kerumunan. Cu Xiaosa tersenyum dan menatap Xiao Yu dan Ah Xiang. Nanti, kamu bertanggung jawab untuk menghitung batu abadi. Ya, para suster mengangguk. Tan Yun berkhotbah kepada Cu secara alami dan tidak terkendali,
Dalam 2 bulan, saya akan bertarung dengan Duan Tiande, dan saya akan menutup pintu. Ketika saya menutup pintu, saya akan terus memperbaiki pil hukuman. Dengan itu, Tan Yun memutar tangan kanannya, dan sebuah cincin peri muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Chu alami dan tidak terkendali dan mengatakan kepadanya, ada lebih dari 2.239.000 pil peri kelas atas di dalamnya. Setelah menyempurnakan pil peri lain di masa depan, saya akan memberikannya kepada Anda. Tan Yun memutar tangan kanannya. Aula perisaku muncul di tangannya dan memberikannya kepada Chu Xiao tanpa batas. Ini adalah aula peri ruang waktu master terbaik yang dipinjam dari kantor pusat toko. Ingatlah untuk mengembalikannya kepada pelayan Sang. Sudah waktunya untuk berterima kasih padanya untukku, dan kemudian berikan 1000 pil hukuman terbaik. Setelah mengembalikannya padanya, kamu bisa berbicara dengan pemilik toko yang menjual kertas rune di pasar dan meminta mereka untuk memasok kertas rune kepada kami setiap bulan. Ingat, lebih banyak, lebih baik. Setelah mengatakan itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Xianji melintas, dan 11 pil sebening kristal muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Chu secara alami dan tidak terkendali. Pil ini juga diberikan kepada Zhang Yihan, yang sangat membantunya untuk meningkatkan prestasinya. Ketika Chu Xiaosha hendak bertanya kepada Tan Yun tentang dia dan, Tan Yun berbalik dan memasuki tiange kota Shizu, langsung menuju kamar di lantai 6, dan memasuki lantai 66 menara abadi ruang waktu terbaik. Setelah masuk, Tan Yun duduk bersila, memurnikan pil dan berlatih pada saat yang sama, berharap untuk segera dipromosikan ke tingkat keempat negeri dongeng. Pada saat ini, Chu yang alami dan tidak terkendali telah mulai menjual ramuan penalti terbaik. Dia melihat ke atas dan berkata, "Tuan-tuan, Chu dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa ramuan yang dijual oleh Tiange, kota Sishu, akan dibayar 10 untuk 1 palsu." Kemudian, dalam 1 jam yang mengasyikkan, Chu yang alami dan tidak terkendali menjual pil hukuman terbaik kepada jutaan orang abadi. Orang-orang abadi yang mendapat pil itu sangat bersemangat, sementara orang-orang abadi yang tidak mendapatkan pil memohon agar Chu Xiao tidak menahan diri jika dia bisa menjual lebih banyak. Chu Xiaosha memberitahu semua orang bahwa kota Tiange di Shizu hanya dapat memasok 1 juta keping sebulan. Setelah Chu Xiaoan Restrain menjual jutaan pil, beberapa orang abadi menolak untuk pergi. Tanpa diduga, mereka berbaris dalam antrean panjang di luar kota Tiange dari Shizu. Mereka siap menunggu di sini tanpa makan, tidur atau berlatih. Jadi, sebuah tim, dari tempat terdalam kota alun-alun, di luar Tiange, kota Shizu, telah berbaris ke pintu masuk kota alun-alun. Pada saat ini, di hati hampir semua orang abadi, itu adalah rasa hormat ekstra untuk semua orang di kota Tiange of Shizu. Xiao Yu, Ah Xiang, dan 10 orang tertawa ketika mereka pikir mereka benar dengan bos. Untuk kegembiraan 12 orang Xiao Yu, Cucik menghadiahi mereka dengan 10 pil peri kelas atas. Selanjutnya, Chu Xiaosha pergi ke toko yang menjual kertas rune di Fangxi sesuai dengan instruksi Tan Yun. Setiap kali Chu Xiaosha pergi ke toko, pemilik toko akan menyambutnya secara pribadi dan menganggap Chu Xiaosha sebagai VIP. Chu Xiaosha mengusulkan agar bos-bos ini memasok rune ke kota Tiange dari Sishu setiap bulan, dan segera menyelesaikan masalah ini. Sebelum pergi, Chu alami dan tidak terkendali memberi masing-masing bos 30 pil penalti kelas atas. Bos-bos itu sangat berterima kasih kepada Chu yang alami dan tidak terkendali. Kata-kata alami dan tak terkendali Chu adalah, "Jangan berterima kasih padaku, jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima kasih bosku Tan Yun." Malam tiba. Di luar kota, orang-orang dari rumah jenderal dan rumah wakil jenderal pergi ke Zubao Xiange untuk mengunjungi Tan Yun. Orang-orang ini adalah kerabat mayor jenderal dan wakil jenderal. Ketika mereka tiba di Tiange kota Shizu, Xiao Yu dan Ah Xiang tidak berani mengabaikan, jadi mereka ingin mengundang semua orang untuk duduk, tetapi tidak ada cukup kursi. Namun, tidak satu pun dari orang-orang ini yang munafik. Mereka hanya mengatakan untuk berdiri. Mengetahui niat mereka, kedua saudara perempuan itu memberitahu mereka bahwa itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Bos Tan untuk menjual 1 juta pil peri kelas atas setiap bulan. Bos Tan mengatakan bahwa siapapun yang membeli harus mengantri. Tidak ada pepatah Maverick. Pernyataan ini menimbulkan ketidakpuasan yang kuat dari kebanyakan orang dan mengatakan bahwa mereka ingin melihat Tan Yun.
Dalam hal ini, Xiaoyu dan seorang Xiang tetap tidak berubah dan memberitahu semua orang bahwa bos Tan ditutup dan tidak ada yang terlihat. Kebanyakan orang tidak bisa melihat Tan Yun, jadi mereka menelepon untuk melihat Chu alami dan tidak terkendali. Xiang masih tersenyum dan memberitahu semua orang bahwa penjaga toko Chu memiliki sesuatu untuk dilakukan dan belum kembali. Selanjutnya, orang-orang dengan status luar biasa ini meninggalkan kota Tiange di Shizu dengan amarah. Kakak, apa yang harus kita lakukan?